Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Puton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang saya hormati, malam ini akan kita bahas tentang persiapan perpindahan kiblat umat Islam menjelang munculnya Imam Mahdi. Telah hadir di depan kami narasumber Bapak Kiai Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini Pak Yai? Sehat, alhamdulillah. Wilujeng pangestu Mas. Alhamdulillah. Sebagai pembukaan Pak Yai, umat Islam di seluruh dunia akan mengalami peradaban baru pada akhir zaman ini dengan munculnya Al-Mahdi, termasuk petunjuk dari Rasulullah SAW, supaya umat muslim berbaiat kepadanya. Pertanyaannya Pak Yai, setelah Rasulullah dan para sahabat sudah meninggal, umat Islam kiblatnya kepada ulama, sehingga perpecahan dan salah faham di antara mereka sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53. Mengapa hal ini bisa terjadi Pak Yai? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Puton TV yang berbahagia, pemirsa Puton TV dimanapun berada, semoga sehat selalu dan Amin. normal, fokus dalam sebuah kajian akhir zaman bersama kita. Pertanyaannya bagus Mas, ada hubungannya dengan kemarin ya. Memang dari kemarin kita mengkritiki dan memberikan wacana Hidayah Al-Mahdi tentang rusaknya zaman ini dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Dan kenapa kok sampai setelah Rasulullah rusak semua? Ya kalau kita lihat ya itu memang grand design Allah. Sesuai dengan ayat fataqatta'u amrahum wa inna hadhil ummat ummatan wahidah. Al-Mu'minun 52 ya. Wa ana rabbukum fattaqu. Itu hanya itu sama Allah semua. Umatnya juga satu, namanya manusia. Ya juga diturunkan Nabi kepada mereka. Tapi fataqatta'u amrahum bainahum zuburo. Mereka sendiri para tokoh-tokoh agama, penerus para nabi, yaitu para ulama itu sendiri yang menyebabkan mereka itu mencah belah umatnya. Bukan nabinya, kalau nabi diturunkan masih utuh. Ulamanya pengganti para nabi yang mendapat prestasi warasatul anbiya, ini saling egonya yang dibesar-besarkan. Fataqatta'u amrahum bainahum. Mereka mencah belah sendiri tentang perkara agamanya. Yahudi sama, ulama Nasrani sama, ulama Islam juga sama. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kalau sudah pecah belah, punya pengikut, yang terjadi pengikutnya fanatik, megakultusnya terjadi. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Makanya hadirnya Al-Mahdi itu untuk mecah itu semua, memberi solusi atas perpecahan umat ini, baik itu umat Yahudi Nasrani maupun umat Islam. Kitabnya juga dari Allah, Tuhannya juga dari Allah. Tapi kenapa mereka fanatik dengan golongannya masing-masing, seakan-akan selalu anti dari yang lain, merasa selamat sendiri, merasa benar sendiri. Ini pernyataan Allah, fatakuni wa ana rabbukum fatakuni. Kalau takut, takutlah sama saya, jangan takut sama yang lain. Jadi sesuai dengan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa 59, takwalah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum, orang yang dikuasakan atas di antara kalian semua. Kalau sudah berbeda ya kembali Quran hadis. Yang jadi masalah sebenarnya Mas, setelah peninggal Rasul itu ketika kembali kepada Rasulnya, Rasulullah sudah meninggal, kembali kepada Quran dan hadisnya, cara pemahamannya penuh dengan kepentingan, dan kepentingan ulama, kepentingan tokoh satu dengan yang nggak sama, ya pasti akan terjadi perusahaan. Dan ini merupakan memang sudah grand design Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ulama.
menambah perpecahan ya. Oleh karena itu di akhir zaman ini menjelang munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar sebagai utusan akhir zaman, para ulama harus mawas diri. Para pengkaji agama harus mawas diri. Mari kita siapkan hati kita, akal kita untuk menjambut kedatangan beliau. Pahami tentang gejala zaman akhir zaman ini. Kita pasang basirun bi ahli zamani kalau memang tokoh-tokoh agama itu adalah ulama. Warasatul Amriya harus selalu punya hati basirun di ahli zaman. Ini yang disiapkan, Mas. Terima kasih Pak Yai. Berikutnya Pak Yai tentang perpindahan kiblat umat Pak Yai. Setelah munculnya Al-Mahdi, dari para ulama kepada Al-Mahdi akan menjadi perdebatan yang sangat besar Pak Yai. Bahwa ulama tidak bisa menyelesaikan persoalan umat Islam yang selama ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Mohon dijelaskan Pak Yai. Ya. Surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah ini menceritakan ayat 153 tentang perpindahan kiblat masa itu ketika umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian ada ayat turun, akhirnya umat Islam diperintahkan untuk kembali kiblatnya ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan ini sangat berat dirasanya. Karena apa? Akan banyak ejek-ejekan. Tadinya ketika di Mekah menghadap ke Ka'bah, kemudian pindah ke Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian pindah lagi ke Makkah lagi. Ejekan ini datang juga dari orang Mekah, datang juga dari orang Yahudi, datang juga dari orang munafik. Makanya ayat sebelumnya saya qulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh itu sama komentar. Lu kok pindah, kiblatnya udah pindah, ada apa? Selalu gitu, mawalahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Dan ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, kiblat ini adalah kiblat sholat. Ayat ini adalah asbabun nuzulnya. Adapun tanazulnya ayat ini berhubungan dengan akhir zaman itu sangat kental. Karena apa? Ketika permasalahan dunia dan agama ini tidak bisa diselesaikan oleh ulama, dan ini nyata. Persatuan ulama sedunia nyata tidak bisa menyelesaikan. Ini yang bisa menyelesaikan adalah ketika iman itu telah lepas dan terbang ke bintang suraya, maka Allah pasti akan utus seorang laki-laki untuk mengambilnya dan memasukkan ke dadanya kaum Islam, umat Islam. Ini sebuah riwayat kan ada seperti itu. Ini nggak bisa diselesaikan oleh ulama. Oleh karena itu para ulama, para umat ini nanti persiapan diri kita. Kiblat batiniyah yang tadinya selalu mengandalkan dengan baiat titik-titik, syafaat titik-titik, ini kiblatnya akan diganti sesuai dengan yang dikabarkan Rasulullah bahwa kalau munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, berbaiatlah meskipun harus merangkang di atas salju, berbaiatlah. Kenapa? Kiblat batinnya biar sampai kepada Allah lewat Rasulullah, karena orang yang paling terdekat dengan Rasulullah adalah utusan akhir zaman. Kalau silsilah yang diandalkan lewat ulama selama ini, di samping sangat jauhnya runtutan rantai silsilahnya, juga ulama akhir zaman itu perlu dipertanyakan garis besarnya. Sebagaimana yang kami sampaikan di hidayah Al-Mahdi kemarin, bahwa penyakit yang paling kronis di akhir zaman ini adalah beredarnya budaya syirik, yang itu disebabkan karena syirik khafi yang tidak disadari dan diremehkan, yang menghasilkan sukma manusia dikuasai oleh jin. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan di semua manusia itu kan ada di situ namanya mukjizat, ada namanya karomah, ya kan? Ada namanya ma'unah. Yang dipertanyakan sekarang yang perlu kita sadari adalah mahwal istidraj.
penyakit akhir zaman titiknya di pemahaman istidrot. Ternyata ulama dan umatnya meremehkan tentang hal istidrot. Buktinya apa? Meremehkan tentang keikhlasan ibadah, meremehkan tentang penyalahgunaan asma, meremehkan tentang penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai mantra. Dikira itu syirik khafi gak berbahaya. Khafiyun indakum wala yakhfa indallah. Khafi menurut kalian, tapi menurut Allah tidak khafi. Itu jelas. Nah ini nggak bisa menyelesaikan. Yo, andalannya kita udah berpekat pada ulama. Ulama akhir zaman itu mayoritas ketika tidak memahami istidrot, mereka akan dikuasai khodam istidrot. Artinya apa? Mereka sendiri nggak paham kalau sukmanya nggak ada. Orang yang sukmanya nggak ada itu dikatakan adalah dan tidak tahu. Ulama nggak tahu diri sukmanya nggak ada, apalagi muridnya. Kalau nggak tahu namanya apa? Iya kan? Bodoh, jahilun. Kalau sudah tidak ada sukmanya diganti sukma gaib-gaib, maka yang terjadi apa? Jiwanya pasti munafik. Nah, padahal ulama, padahal tokoh agama. Makanya ada riwayat yang sangat keras ya di kitab-kitab tentang akhir zaman, bahwa nanti di akhir zaman umat ini akan dipimpin oleh jahilan, orang-orang yang bodoh, munafikon, orang munafik, tapi alimul lisan. Jadi ini banyak di kitab-kitab ahli sunnah, di kitab-kitab hadis, banyak. Akhir zaman itu umat akan mengalami dipimpin oleh tokoh agama jahilan, munafikon, alimul lisan. Kita pahami ya, alimul lisan itu apa sih? Yo pinter baca kitab kuning, hafal Quran, pinter tafsir hadis, itu alimul lisan. Ya kan, dikatakan orang alim lah ya kan sekarang itu ya. Tapi yang paling mengena buat kita adalah jahilan. Mawal jahilan, alimul lisan kok jahilan? Yang dimaksud di sini adalah jahilan binafsanihi, jahilan dengan jiwanya, jahilan dengan sukmanya, kondisi sukmanya aja dibawa oleh sekutunya, nggak sadar, apalagi umatnya. Nah, ulama-ulama ini mayoritas mengalami di dunia ini kehilangan sukmanya. Nah, kalau kita berbaiat kepada ulama yang kehilangan sukmanya, meskipun dia mursyid, meskipun dia khalifah, toreko, atau pembimbing agama yang lainnya, pasti secara rohani kita putuslah dengan Rasulullah. Wong Rasulullah itu sangat kecewa dengan ulama-ulama semacam ini. Makanya ketika kita banyak mengingatkan tentang syirik, banyak para tokoh malah diam, seakan-akan nggak bahaya sekarang ini. Ini yang sungguh menyedihkan di akhir zaman ini. Pantas kalau Allah akan memindahkan kiblat rohani umat Islam dari dada-dada ulama untuk berpindah kiblatnya kepada khalifah ataupun kepada utusan akhir zaman Al-Mahdi Al-Muntadhir. Dan ini dirasa sangat berat. Berat untuk siapa saja. Untuk umatnya juga berat. Kita sudah mengidolkan salah satu tokoh, kemudian kita harus berbuat kepada tokoh yang lain, yaitu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Makanya apalagi ulamanya yang sudah mengenyam kebesaran di zona nyaman, kemudian harus berbuat kepada yang lain, yaitu utusan akhir zaman, juga bingung, mengalami berat. Jadi lakabiratun ilal ladzina hadallah. Jadi perpindahan kiblat batiniah dari tokoh-tokoh agama sekarang kepada Al-Mahdi Al-Muntadhir itu dalam tanazul kitab ini berat. Kiblat dohir aja berat, apalagi kiblat batin. Putus dohir lebih mudah daripada putus batin, ya kan? Jauh dengan kekasih itu berat, tapi lebih berat lagi kalau putus cinta, itu lebih berat lagi. Makanya kiblat batin kalau pindah sangat berat. Lakabiratan illa alal ladzina hadallah. Siapa yang mampu ini? Yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, untuk hal ini bersiaplah umat dan para tokoh-tokoh agama semuanya
Udah jangan kepedean jadi ulama, punya silsilah ini, siapkan diri Anda mujahadah kepada Allah, minta dengan serius, dengan hati yang tulus, minta petunjuk kepada Allah di akhir zaman ini, supaya benar-benar ditemukan dan diberi keimanan oleh Allah untuk bisa berbeat kepada Al-Mahdi. Illa alal ladzina hadallah. Ini janji Allah, kalau enggak dapat petunjuk ya tak akan bisa menerima Al-Mahdi. Dan sekarang Al-Mahdi yang ada itu sangat berbanyak sekali yang muncul, dan itu akan membingungkan umat dan membingungkan tokoh-tokoh agama. Makanya kami hadir di Puton TV ini dengan hidayah Al-Mahdi, memberi pencerahan dengan dasar Al-Quran, riwayat dan dasar-dasar perjalanan utusan akhir zaman, bahwa utusan akhir zaman di dalam menerima perintah bimbingan bukan dari hasil mimpi, tapi hasil yakodotan, melek. Makanya kalau ada Al-Mahdi, ngaku Al-Mahdi, mencari pengikut, kok hasilnya mimpi, pasti bohong. Nah, makanya kita dengan berbagai hal yang ditunjukkan di medsos, banyaknya muncul Al-Mahdi, mari kita sadar, mari kita hati-hati, dan benar-benar hati kita dekatkan, minta kepada Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berusaha dengan keras untuk minta hidayah kepada Allah, pasti janji Allah akan mengabulkan petunjuknya. Mudah-mudahan para pemirsa Puton TV yang mengikuti kajian akhir zaman benar-benar mau mengkaji dan mendapat hidayah, dan akhirnya ditemukan dengan sang utusan akhir zaman ketika muncul di bumi Nusantara ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai, sangat banyak informasi yang perlu dicerna oleh kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.